Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi dengan Bu Septi. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 3 dan 4. Guru harap walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Langsung saja ya anak-anak, dilihat bukunya pembelajaran 3, subtema 1, tema 7. Di situ terlihat gambar keluarga Siti sedang melakukan silaturahmi keluarga. Ya, masih ingatkah kalian nama-nama anggota keluarga kalian? Keluarga itu ada keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti itu bisa terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar itu bisa terdiri dari paman, bibi, kakek, nenek, dan yang lainnya. Itu nama keluarga besar ya. Di situ terlihat keluarga besar Siti sedang melakukan silaturahmi. Mari kita simak cerita silaturahmi keluarga Siti. Bu guru yang membacakan, anak-anak yang menyimak ya di rumah. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang diberi warna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semuanya menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Nah, itu adalah cerita silaturahmi keluarga Siti. Saat silaturahmi, mereka berkumpul di rumah Siti. Ibu menyiapkan kue untuk cemilannya. Kuenya ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna merah. Semuanya menggunakan pewarna alami. Nah, sekarang selanjutnya ayo cari tahu warna kesukaan Siti dan anggota keluarganya. Tadi ada yang suka warna hijau, ada yang suka warna coklat. Di situ Siti suka warna hijau, sedangkan Ali suka warna coklat. Nanti seperti keluarga Siti, nanti anak-anak menanyakan kepada anggota keluarganya masing-masing di rumah ya, apa warna kesukaan anggota keluarga di rumah. Nah, di situ warnanya ada warna hijau, ada warna coklat, ada warna merah, ada warna putih. Dan nanti kalau ada warna lain yang disukai anggota keluarga kalian, bisa kalian tulis di paling bawah ya. Kalian tulis nama anggota keluarga kalian, lalu kalian jumlah banyaknya berapa. Ya, nanti dikerjakan di situ. Karena kalian belajarnya di rumah, jadi kalian tidak harus menanyakan warna kesukaan teman, tapi kalian menanyakan warna kesukaan anggota keluarga yang ada di rumah ya. Selanjutnya dari tabel yang sudah kita isi tadi, kita akan menjawab pertanyaan. Ya, yang pertama, warna apakah yang paling banyak disukai siswa kelasmu? Karena kalian ada di rumah, jadi pertanyaannya warna apakah yang paling banyak disukai anggota keluargamu? Nanti kalian lihat dari tabel tersebut, warna apa yang paling banyak disukai oleh anggota keluarga kalian di rumah. Yang kedua, warna apakah yang paling sedikit disukai siswa di kelasmu? Karena kalian belajar di rumah, jadi pertanyaannya, warna apakah yang paling sedikit disukai oleh anggota keluargamu? Terus yang ketiga, apakah kamu dapat menemukan warna lain yang tidak disebutkan pada tabel? Apakah ada warna lain selain warna yang ada di tabel yang disukai oleh anggota keluarga kalian? Nanti ditulis di nomor 3 ya. Selanjutnya, sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti sedang antusias
menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Jadi ayah bundanya, orang tuanya sedang mengobrol, sedangkan anak-anak bertukar cerita tentang dongeng. Siti bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Masih ingatkah kalian dongeng itu apa? Dongeng adalah cerita fiksi atau cerita imajinatif, jadi tidak nyata ya. Ceritanya turun-temurun dari nenek moyang. Contoh dongeng itu apa saja sih? Banyak dongeng itu, ada Sang Kuryang, ada Malin Kundang, ada Timun Emas dan lain-lain. Itu namanya dongeng. Jenis-jenis dongeng juga banyak, ada fabel, ada mite, ada sage dan lain-lain ya. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari ya tentang dongeng. Di situ Bu Guru sudah ada teks bacaan kecerdikan menumbuhkan kebaikan, dongeng tentang ular dan tikus yang diceritakan Siti kepada saudara-saudaranya. Mari kita baca bersama-sama ya. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari ular. Sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan si tikus. Jadi si tikus sedang melahap makanannya. Si ular melihatnya. Si ular tidak suka melihat tikus sedang makan. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hai ular, berusahalah dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Tikus berkata, "Tentu bukanlah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku dan kau hanya hidup sendirian?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular menjawab, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia kemudian beranjak mencari makanan bersama. Jadi akhirnya tikus dan ular berteman karena mereka akan saling membutuhkan, tidak bisa hidup sendiri, makanya mereka memutuskan untuk berteman ya. Jadi kita tidak boleh berbuat zalim atau menyakiti orang lain. Lebih baik kita berteman. Kalau kita berteman, kita saling membantu, insya Allah teman kita menjadi lebih banyak. Orang yang membantu kita saat susah juga akan banyak ya, seperti itu. Selanjutnya, Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan 1/2 atau setengah. Sekarang kita akan belajar pecahan 1/3 atau sepertiga. Jadi pecahan 1/3 atau sepertiga bisa juga ditulis 1/3 atau sepertiga ya. Sudah di slide sudah ada tulisannya seperti itu, 1/3. Jadi jika pecahan 1/3, satu bagian utuh dibagi 3 sama besar ya. Jadi tidak dibagi 3 sama besar. Masing-masing bagiannya bisa dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau sepertiga ya, seperti itu. Sekarang lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Ayo, dipotong menjadi 3 sama besar. Berarti setiap bagian disebut apa? Disebut 1/3 bagian. Bisa ditulis 1/3
atau ditulis sepertiga ya. Selanjutnya nomor 2, nanti kalian tulis ya di buku paket kalian. Sebuah kue dipotong 3 bagian, setiap bagian sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus sama banyak, sama besar atau sama banyak. Nah ya, selanjutnya di nomor 3, soal nomor 3, Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian sebesar 1/3, maka kue tersebut dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Jadi kalau kita melakukan pembagian pecahan, kita harus membaginya sama besar. Tidak boleh yang satunya kecil, satunya besar, tidak boleh, jadi sama besar ya. Selanjutnya, arsirlah sepertiga dari gambar berikut. Jadi perintahnya kalian harus mengarsir 1/3 atau 1 bagian dari 3 bagian tersebut. Nah, bangun tersebut dibagi menjadi semua 1-6 dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nanti 1/3-nya atau 1 bagiannya kalian arsir. Arsir itu dikasih garis lurus tipis-tipis, itu namanya diarsir ya. 1 bagian dari bangun tersebut kalian arsir atau 1/3 atau 1/3 dari bangun tersebut. Selanjutnya di pembelajaran 4, belajar di rumah. Nah, terlihat di situ keluarga Siti sedang belajar bersama. Bu Guru bacakan ya bacaannya. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Jadi salah satu kebersamaan yang dilakukan keluarga Siti adalah sholat maghrib berjamaah. Itu adalah salah satu contoh kebersamaan di rumah. Setelah sholat maghrib, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Jadi di situ terlihat kegiatan keluarga Siti saat malam hari. Siti diajari oleh ibunya, sedangkan Ali diajari oleh ayah. Di situ juga terlihat selanjutnya kebersamaan bersama keluarga, kegiatan keagamaan bersama keluarga. Jadi di situ adalah contoh-contoh kegiatan keagamaan yang dilakukan bersama keluarga. Yang pertama adalah Siti mengaji bersama keluarga. Jadi kalau Siti mengaji bersama keluarga, tentu keyakinannya adalah agamanya adalah agama Islam ya. Sedangkan yang bawahnya di situ terlihat Edo beribadah bersama keluarganya di gereja. Masih ingatkah kalian nama-nama agama yang ada di Indonesia? Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha. Tentunya mereka tempat ibadahnya juga berbeda ya. Yang pertama, Siti mengaji bersama keluarga. Itu adalah contoh kegiatan keagamaan yang dilakukan bersama keluarga. Selanjutnya adalah Edo beribadah bersama keluarga di gereja. Beni beribadah bersama keluarga di gereja. Selanjutnya Dayu beribadah bersama keluarga di pura. Kalau di pura tentu agamanya agama apa anak-anak? Ya, agama Hindu. Selanjutnya Lina beribadah bersama keluarga di wihara. Wihara itu agamanya agama apa? Agama Buddha ya. Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Tentu keluarga Lani kalau beribadahnya di kelenteng agamanya pasti agama Konghucu. Jadi mereka melakukan ibadah di tempat ibadahnya masing-masing. Selanjutnya, berdasarkan gambar tersebut, gambar yang telah kalian amati, tulislah kegiatan keagamaan Siti dan teman-teman. Tadi ada yang beribadah, ada yang mengaji, ada yang beribadah di gereja, ada yang beribadah di kelenteng, ada yang beribadah di wihara, ada yang beribadah di pura. Nanti kalian tulis. Contohnya nomor 1, Siti, kegiatan keagamaannya tadi apa? Yang dilakukan bersama keluarga. Contohnya yang dilakukan bersama keluarga adalah
Mengaji bersama keluarga atau sholat berjamaah bersama keluarga, boleh. Itu adalah kegiatan agama yang dilakukan oleh keluarga Siti. Lalu Beni dan Edo, tadi Beni dan Edo bersama keluarganya beribadah di mana? Boleh, kegiatannya ditulis di situ ya. Sampai kegiatan Lina. Selanjutnya ada pertanyaan, kegiatan kebersamaanku di rumah bersama keluarga adalah, nanti kalian contoh kegiatan, kalian tulis contoh kegiatan kebersamaan kalian yang pernah kalian lakukan bersama keluarga kalian di rumah. Ya, kalian tulis di situ. Contohnya membersihkan rumah bersama. Contohnya belajar bersama adik atau bersama kakak. Itu adalah contoh kebersamaan yang dilakukan di rumah. Contoh makan malam bersama di rumah, itu adalah juga contoh kebersamaan yang dilakukan di rumah. Selanjutnya, bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan berbeda di rumah bersama keluarga? Tentunya kita harus apa? Kita harus saling menghargai, harus saling menghormati agar tercipta kedamaian, kerukunan antar umat beragama. Ya. Selanjutnya, setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian sama besar. Karena Siti tadi anggota keluarganya ada 4, ayah, ibu, adik, dan Siti, maka martabak yang dibuat oleh Ibu Siti dibagi menjadi 4 sama besar. Kalau pecahan membaginya harus sama besar dan sama banyak ya. Jadi satu bagian dari 4 bagian tersebut bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Tulisannya seperti itu ya, di slide sudah ada 1/4 atau bisa dibaca 1/4 atau 1/4. Jadi kalau 1/4 dibagi 4 sama banyak, kalau 1/3 dibagi 3 sama banyak, 1/2 atau setengah jadi dibagi 2 sama banyak ya, sama banyak atau sama besar. Selanjutnya, lengkapi pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Yang pertama, Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah bagian. Ini berapa? 1/4 bagian atau 1/4 bagian. Nomor 2, Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapat 1/4 bagian. Siti membagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Kalau ingin mendapatkan 1/4 berarti Siti harus membaginya menjadi berapa? Menjadi 4 sama besar ya. Selanjutnya, perhatikan gambar kertas berikut. Kertas di samping diberi 4 warna yang berbeda. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, dan ada warna biru. Luas warna biru adalah titik-titik bagian. Berapa bagian? Kalau dibagi menjadi 4 bagian sama besar, dapat dinyatakan menjadi 1/4 bagian atau 1/4 bagian. Luas warna merah 1/4 bagian juga. Luas warna hijau 1/4 bagian juga. Luas warna kuning adalah 1/4 bagian juga ya. Selanjutnya nomor 4, Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran, kemudian ia mengguntingnya lagi sehingga menjadi bentuk seperti gambar di samping. Bagian yang hilang atau digunting adalah titik-titik bagian dari lingkaran. Berapa bagian? 1/4 atau 1/4 ya. Selanjutnya, arsirlah 1/4 bagian dari gambar berikut. Nanti perintahnya kalian harus mengarsir 1 bagian dari 4 bagian tersebut ya. Di situ ada persegi, ada bentuk-bentuk bangun datar. Nah, bangun datar tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Nanti 1 bagian dari 4 bagian tersebut kalian arsir. Dikasih garis tipis-tipis. 1 bagian dari 4 bagian tersebut kalian arsir ya. Nah, demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.